البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Masuk ke muka surat 19. As-salis, yang ketiga dari pembagian khobar. Karena beliau mengatakan apa? Khobar dari sisi objeknya itu terbagi tiga. Yang pertama, yang tidak mungkin disifati dengan kedustaan. Seperti apa? Berita Allah dan juga berita yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang tidak mungkin disifati dengan kejujuran, seperti berita yang mustahil secara akal dan secara syariat. Sekarang yang ketiga, ma yumkinu ayyu sofa bisidqi wal kadhib. Berita yang mungkin saja disifati dengan kejujuran ataupun kedustaan. Imma ala sawa, boleh jadi kadarnya setimbang. Sama-sama apa? Ini mungkin betul, mungkin salah. Saya tidak punya ilmu tentang masalah ini. Dia sudah sampai sini belum? Boleh jadi sudah sampai, boleh jadi belum, misalkan. Au ma'arujihani ahadihima, atau disertai dengan lebih kuatnya salah satunya. Misalkan ditanya, apakah si Umar sudah tiba? Maka saya mengatakan, saya belum lihat langsung, tetapi dia sendiri sudah berjanji bahwasanya dia datang dengan naik hilaks misalkan. Ternyata saya lihat hilaks dia sudah sampai, tapi saya belum lihat dia. Maka kemungkinan besar dia sudah sampai. Selama kita belum lihat dia dan semacamnya, kita belum sampai memastikan. Tapi masalah mungkin kemungkinannya lebih besar, karena kereta dia sudah di sini misalkan. Ka ikhbari syakhsin an qudumi ghaibin wa nahwih, seperti pemberitaan dari seseorang tentang ketibaan orang yang belum nampak. Baik, apakah orang yang belum nampak itu kenyataannya sudah sampai atau belum? Nah, ini tinggal lihat korinahnya. Nah, ini contohnya, Mas, mungkin dikatakan beritanya jujur, atau mungkin dikatakan oh itu kabarnya masih dusta, belum betul. Misalkan. Sekarang yang kedua, wal insya. Kita tahu kalam terbagi dua. Yang pertama adalah khobar, yang kedua adalah insya. Insya ma la yumkinu ayyu safa bisidqi wal kadhib. Insya adalah suatu kalimat yang tidak mungkin disifati dengan kejujuran atau kedustaan, karena memang polanya bukan pola pemberitaan. Wa minhu al-amru wan nahi. Di antaranya adalah perintah dan larangan. Perintah dan larangan tidak mungkin disifati dengan dusta atau jujur, tapi disifati dengan apa? Ditaati atau didurhakai. Kaqaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Langsung satu ayat berisi perintah dan larangan. Sembahlah Allah oleh kalian dan jangan kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Nah, tidak mungkin kita katakan ini boleh jadi ini dusta atau boleh jadi ini jujur, nggak mungkin. Tapi apa? Perintah tadi mungkin untuk ditaati, mungkin untuk didurhakai. Polanya adalah macam itu. Qal waqad yakunul kalamu khabaran insya'an bi'tibarain. Boleh jadi suatu kalam, suatu kalimat itu berita sekaligus insya, tuntutan. Pemberitaan sekaligus tuntutan dari dua sudut pandang. Ini keluar dari hukum asal, tapi ini ada karena memang bahasa Arab itu kaya. Termasuk di dalam Al-Quran ada pola yang macam itu. Contohnya apa? Kasiyahil uqudi al-lafdhiyah. Seperti pola-pola akad yang bersifat lafaz. Contohnya apa? Bi'tu, saya telah menjual ini kepada Anda. Ini akad. Ada seorang penjual dan ada seorang pembeli. Penjual mengatakan bi'tuka kadza, saya menjual kepadamu barang ini. Baik. Ini insya ataukah khobar? Kalau dari sisi tuntutan dari akad, berarti ini insya, yaitu apa? Tuntutan untuk dijalankan. Tapi kalau dari sisi pemberitaan, memang ini berita.
yaitu apa? Jumlah fi'liyah. Saya telah menjual ini kepada Anda. Jelas ini berita. Cuma apa? Karena dia ini sedang transaksi di hadapan si pembelinya, maka ini adalah insya, yaitu tuntutan. Saya menjual ini pada Anda. Jadi apa? Anda harus ya bayar. Dan yang semacam itu. Qal wa qabiltu. Sebaliknya si pembeli mengatakan qabiltu, saya menerima penjualan ini. Dari sisi khobar memang dia khobar karena mungkin untuk didustakan. Karena mungkin ini adalah pemberitaan, mungkin untuk didustakan. Enggak, Anda enggak jual ini dan saya tidak menerima ini. Dari sudut pandang pola qabiltu yaitu apa? Jumlah fi'liyah, maka ini adalah khobar, mungkin didustakan, mungkin dibenarkan, mungkin dianggap jujur. Tapi dari sisi dia adalah akad yang menuntut pelaksanaan, maka dia adalah tuntutan, yaitu insya. Saya telah menerima transaksi ini dari Anda, maka hendaknya barang itu segera diserahkan kepada saya seperti kesepakatan dan ini uang untuk Anda. Jadi ada tuntutan di situ. Qal fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqid khabar. Karena dari sudut pandang penunjukan akad-akad tadi, penunjukan pola akad-akad tadi pada apa yang ada di dalam jiwa orang yang membuat akad, al-aqid, orang yang membuat akad, ini berita. Memang apa? Orang itu di hatinya sudah apa? Menetapkan bahwasanya saya memang menjual barang ini untuk orang itu. Sementara si pembeli di dalam hatinya sendiri sudah mengatakan saya terima barang ini. Berarti ini adalah berita. Tapi wa bi'tibari tarattu bil aqdi 'alaiha insya. Tapi dari sudut pandang iktibar, sudut pandang tarattu bi, yaitu konsekuensi dan akibat. Tarattub artinya adalah konsekuensi atau akibat. Akibat dari akad tadi ini adalah insya. Kenapa? Ada tuntutan. Sudah ada akad berarti apa? Dituntut untuk dijalankan oleh orang-orang yang berakad tadi. Baik. Kemudian beliau mengatakan waqad ya'til kalamu bi suratil khabar wal muradu bihi al insya. Baik. Terkadang suatu kalam, suatu kalimat itu datang dengan bentuk khabar, polanya berita, mungkin jumlah ismiyah, mungkin jumlah fi'liyah, memberitakan kepada orang lain. Tetapi wal muradu bihi al insya, yang diinginkan justru adalah tuntutan. Wabil agas, terkadang sebaliknya, yaitu kalimat itu datang dengan pola tuntutan, tetapi ternyata yang diinginkan adalah pemberitaan, li faidah. Kenapa ada pola macam itu? Karena suatu faedah yang diinginkan. Sebagaimana nanti akan beliau sebutkan itu. Contohnya, misalul awal, contoh untuk pola yang pertama. Jangan kita baca contoh yang pertama dalam artian al-awwal di sini sebagai na'at, bukan, tapi contoh untuk case yang pertama. Apa yang pertama tadi? Yaitu suatu kalam bentuknya khobar, tapi ternyata yang diinginkan adalah suatu tuntutan. Contohnya apa? Qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Para wanita yang ditolak, yang ditalak, mereka menanti diri mereka sendiri, menanti kebebasan untuk apa? Untuk menikah lagi atau untuk betul-betul dianggap sudah selesai rahimnya dan sebagainya dari segala tuntutan. Selama berapa lama? Ini iddah, yaitu salasata quru, 3 masa haid menurut pendapat yang rajih. Yang lain mengatakan apa? 3 masa kesucian. Baik, ini bentuknya seperti berita. Ada mubtada, ada khobar. Mubtadanya mana? Al-mutallaqat. Khobarnya mana? Ini jumlah fi'liyah, yatarabbasna dan seterusnya. Ini polanya berita. Para wanita yang ditolak, mereka itu menanti masa penyelesaian masa iddahnya selama 3 quru, 3 haid. Kata beliau, faqauluhu yatarabbasna bisuratil khobar. Ini bentuknya berita. Allah memberitakan, tetapi wal muradu biha al-amr. Tapi yang diinginkan adalah perintah. Berarti maksudnya apa?
ayat ini walaupun bentuknya berita, tapi di sini ada perintah. Hendaknya para wanita yang ditalak itu mereka menanti penyelesaian masa iddahnya itu selama 3 masa haid. Jadi ini perintah. Tayyib. Makanya kalau para ulama ditanya, kalau wanita yang ditalak secara umum, mereka boleh langsung kawin lagi tidak, wahai ustadz atau wahai mufti dan sebagainya? Maka seorang ustadz atau seorang mufti akan mengatakan insya Allah, yaitu enggak, dia tidak boleh langsung kawin lagi. Karena dia masih punya masa iddah, yaitu tiga haid. Ditanya, wahai mufti dalilnya mana? Nah, dikatakan dalilnya ini, firman Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah 228 itu. Padahal ini adalah berita, tapi karena kita tahu bahwasanya ini adalah tuntutan pensyariatan, berarti apa? Ini memang dia adalah insya. Ada perintah di situ. Walaupun bentuknya sekedar pemberitaan. Cuma faedahnya apa? Kenapa Allah tidak langsung saja mengatakan apa itu? Tatarabbasil mutallaqatu bi anfusihin. Hendaknya para wanita mereka yang ditalak itu menanti, yaitu hendaknya ada perintah yang langsung. Kenapa harus dengan pola khobar? Ini hikmahnya. Qal wa faidatu dzalika ta'kidu fi'lil ma'muri bih. Menguatkan pelaksanaan atau fi'il, yaitu pelaksanaan, penjalanan perkara yang diperintahkan. Hatta ka'annahu amrun waqi'. Sampai seakan-akan ini adalah perkara yang telah terlaksana, telah terjadi. Yutahaddatsu an, yang telah diperbincangkan. Kasifatin min sifatil ma'mur, seperti salah satu dari sifat-sifat perkara yang diperintahkan. Maksudnya bagaimana? Jadi saking taatnya orang-orang yang beriman, para wanita yang ditalak itu, mereka betul-betul menjalankan ayat ini. Seakan-akan ada pengamat dari luar mengatakan sudah biasa itu. Para wanita yang ditalak, memang mereka itu menanti selesainya masa iddah selama tiga masa haid diberitakan. Kenapa sampai diberitakan seperti itu? Karena sudah biasa dilaksanakan. Kenapa sudah biasa dilaksanakan? Oh, memang karena mereka adalah orang yang taat, karena perintahnya ini perintah yang besar. Nah, inilah hikmah dan ini adalah pola sastra yang dipakai di dalam Quran. Tayyib. Jadi walaupun bentuknya berita, tapi hakikatnya dia ini lebih kuat daripada pola tuntutan, pola insya. Makanya para ulama mengatakan, diantaranya adalah Ibnul Qayyim, diantaranya juga Ibnu Utsaimin dalam kitab-kitab yang lain, mereka sendiri mengatakan apa itu? An-nafyu auqat minan nahi. Peniadaan itu lebih kuat daripada pelarangan. Kenapa? Peniadaan ini berita, sementara pelarangan adalah insya, tuntutan. Tapi tetapi peniadaan ini lebih kuat. Kenapa? Karena saking taatnya, saking kuatnya dia larangan itu sampai kaum muslimin tidak berani untuk melanggarnya. Maka saking terbiasanya masyarakat muslimin tidak melanggar larangan tadi, maka sampai diberitakan oleh pengamat dari luar, oh memang mereka tidak berbuat yang seperti itu. Tayyib. Nah, ini menunjukkan betapa kuatnya larangan yang polanya adalah pola penafian, pola pemberitaan. Tayyib. Dan ini akan dipahami insya Allah sekarang, atau dipahami dengan apa? Seiring dengan perjalanan waktu kita mencermati pola-pola yang seperti ini. Jadi bukan sekedar perintah yang kemudian disia-siakan, bukan sekedar larangan yang kemudian tidak diindahkan, tidak diambil berat. Bahkan ini adalah perintah yang sudah biasa ditaati oleh kaum muslimin sampai sudah jadi buah bibir di kalangan orang yang mengamati. Sampai seperti yang beliau sebutkan di sini. Jadi salah satu sifat dari perintah yang sifatnya apa? Sudah biasa ditaati oleh kaum muslimin. Atau larangan yang sudah biasa untuk tidak dilanggar oleh kaum muslimin. Menunjukkan larangan itu betul-betul larangan yang sangat besar. Tayyib. Nah, inilah hikmah. Berarti dari sini tahulah kita bahwasanya kewajiban untuk menyelesaikan masa iddah ini kewajiban yang sangat besar. Makanya barang siapa melanggar itu sudah
sudah tidak tahan pengen kawin lagi, kemudian dia sengaja untuk melanggar masa iddah, maka dia bukan hanya berdosa tetapi juga akad pernikahannya itu batal dan dihukumi mereka adalah pezina. Sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha. Karena ini adalah perintahnya perintah yang sangat besar, harus menunggu selesai masa iddah. Baik. Ini hikmah kenapa perintah itu dirubah menjadi pola pemberitaan, karena justru ini adalah betul-betul perintah yang sangat besar. Ilahuna wallahu a'lam.